Selamat pagi semuanya. Haleluya. Saya akan melanjutkan dan saya akan mereview apa yang saya bagikan. Anda siap belajar firman Tuhan? Kalau Anda belajar firman Tuhan is power. Amin. Knowledge yang dari firman Tuhan adalah power yang luar biasa. Saya akan lanjutkan sharing saya tentang apa yang harus dimiliki seorang raja di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh berkata, artinya raja adalah Anda sebagai pemimpin di marketplace, Anda manajer, Anda seorang istri, seorang suami, atau menjadi tulang punggung keluarga. Jadi Anda jangan berpikir raja is about crown, is about bagaimana Tuhan memanggil saudara di DNA dalam gereja ini. Amin. Tapi saya melihat gini, ada banyak orang tidak bertahan. Ada banyak orang tidak sampai garis akhir. Ada banyak orang tidak memenuhi apa yang namanya calling dalam hidupnya pagi hari ini. Amin. Nah, saudara, pada waktu 3 minggu yang lalu saya berdoa saya bisa warming up saudara. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang sebenarnya kecil tapi menghancurkan seorang Daud hari itu. Dan Daud tidak akan pernah lupa betapa salah satu peristiwa itu adalah peristiwa yang paling menyakitkan bagi hidupnya. Dimulai karena ada satu peristiwa. 1 Samuel 27 ayat, saya akan review sebentar. 1 Samuel 27 ayat 1. Apa yang harus dimiliki seorang raja adalah komunikasimu dengan Tuhan. Amin. Banyak orang berkata, oh komunikasi Tuhan artinya apa? Bertanya mau pakai baju apa hari ini, sepatu apa. Atau mungkin Anda berkata pekerjaannya saudara apa yang Tuhan mau. Lebih dari itu. Ada komunikasi yang luar biasa antara seorang raja di hadapan Tuhan. Amin. Dan sini dikatakan seperti ini, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Saudara ingat sebuah peristiwa, pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, apa yang dia katakan? Siapa orang yang tidak bersunat ini? Amin. Aku akan menelan mereka. Nangkap saudara. Tapi hari itu setelah bertahun-tahun jiwanya letih. Dan hari itu dia mendecide buat dirinya sendiri bahwa apa? Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dia cuma berpikir dan tidak ada orang yang tahu. Saya selalu berkata, your vision makes you. Nah kalau Anda lagi duduk, Anda gini, saya nih ya, setiap firman Tuhan dibagikan, ya pokoknya saya akan jadi pegawai seumur hidup. Sesuai iman saudara terjadi. Nangkap saudara. Kalau Anda berkata, saya ini orangnya melankolis. Seumur hidup Anda akan melankolis. Saya ini orangnya gampang dipengaruhi. Seumur hidup apa yang dia pikirkan oleh hati saudara, itulah saudara. Dan itu yang dikatakan jenderal besar yang namanya King David. Dia berkata bagaimanapun juga aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Dia mau berkata apa? Telanjur deh. Nangkap saudara. Dia berkata apa? Ke negeri orang Filistin. Siapa negeri orang Filistin itu? Raksasa yang pernah dikatakan siapa orang yang tidak bersunat ini yang menyebabkan Israel ketakutan. Tapi Alkitab katakan hari itu dia berkata, udah telanjur, saya akan pergi ke Filistin lebih baik daripada Saul. Nah lebih baiknya Daud ini trouble sebenarnya. Di tangan Tuhan dia dikejar-kejar Saul. Tapi di tangan Filistin dia aman sebenarnya. Alkitab katakan kurang lebih 14 bulan Saul tidak pernah mengejar Daud. Aman gak? Aman. Tapi kalau Anda belajar di ayat selanjutnya saudara, Alkitab juga katakan Raja Akis itu memberikan daerah aman buat Daud yang namanya Ziklag. Tangkap saudara. Saya selalu berkata, kalau Anda ikut setan, Anda diberkati, tapi ada sorrow in it. Anda ngerti sorrownya?
Selalu ada gini, oke, gua kasih, tapi ada tanda kutip, ada penderitaan di balik berkatnya. Nah, Alkitab katakan kalau Tuhan memberkati, tidak ada sorrow in it. Amin. Anda mau titip pesan itu enggak? Ada uang di balik meja setan enggak, saudara? Oke, gua kasih yang lu mau, tapi ada sorrow in it. Amin. Tapi Alkitab, kita punya Bapa yang luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tidak ngomong cuma sekedar teori. Nanti saya akan tampilkan 2 film. Kenapa saya harus ajarkan ini? Karena ada banyak orang nanti one day akan kecewa sama Tuhan. Padahal untuk menjadi raja di gereja ini, Anda harus punya kapasitas yang kuat. Anda harus ngerti jebakan setannya apa, saudara. Are you with me, church? Nah, dikatakan ayat 6. Sorry deh, ayat 5. Kalau Anda belajar, hadiah dari setan apa? Ziklak. Amin. Nah, kalau Anda lagi capek, Anda seringkali ngalamin yang sama enggak? Balik ke dosa lama enggak? Toh ikut Tuhan juga berat kok. Aku ke Filistin aja. Pada waktu Anda lahir baru, Anda biasanya dengan dahsyat mengalahkan Filistin, saudara. Tapi proses Tuhan membuat saudara balik lagi kemana? Ke Filistin. Dan di sini dikatakan apa, saudara? Di ayat 1 tadi, maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku lagi di daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Nah, di ayat 5, kecil aja. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah. Nah, saudara lihat, saudara, Daud ini punya perasaan yang kalau saya boleh katakan perasaan yang menipu. Pernah nggak, saudara? Ikut Tuhan dan merasa nggak Tuhan tolong. Dan ada tanda kutip hatinya, kata orang Jawa itu apa, yang ngelongso, saudara. Kayak ada sebuah perasaan yang berini, mereka kata, ya udahlah, nasib. Nangkap gak, saudara? Are you with me? Dan di sini dikatakan, saudara, gini. Biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Nah, di ayat 6, maka hari itu Akis memberikan apa? Ziklak kepadanya. Nah, kalau saudara baca di ayat di peristiwa yang lain, Alkitab jelas katakan, saya cuma review sebentar buat poin saya nomor 1. Si Ziklak ini dibakar akhirnya dan menimbulkan sebuah malapetaka buat Daud. Selama Daud menjadi pelarian, Tuhan ini memberikan pasukan-pasukannya yang dahsyat. Tuhan itu kalau mendidik seseorang di bawah penderitaan, dia selalu kasih apa yang namanya kekuatan, provisionnya, fasilitasnya untuk Anda ini bisa survive. Tapi setan tuh beda, dia kasih barang substitusi, tapi itu membawa saudara kepada kehancuran dan kepedihan. Lo dikasih Akis apa? Ziklak. Alkitab katakan 13-14 bulan dia aman dari tangan Saul. Luar biasa gak, saudara? Keamanan yang sementara. Tapi Tuhan memberikan supaya one day dia meluluskan tanda kutip pendidikan atas Saul untuk dia menjadi raja 40 tahun. Jadi si iblis itu memberikan ziklak buat apa? Cotton candy 14 bulan. Tapi Tuhan berkata, hadapi raksasamu, hadapi Saulmu, karena 40 tahun aku mau akan menikmati and rule over Israel. Tapi yang daging kita pilih apa? Shortcut thinking. Shortcut solution. 14 bulan, really 14 bulan mau ditukar dengan 40 tahun? Cuman gara-gara apa? Aku berpikir aku ini gak bisa apa-apa. Tahu penyakit seringkali overcomer alami apa? Melihat dirinya sebagai belalang. Melihat dirinya sebagai korban. That's trouble.
Come on, don't be quiet. Are you with me, church? Dan apa yang terjadi hari itu Ziklag dibakar habis oleh Amalek. Is it crazy? 14 bulan ngontrak kenyamanan. Dan Alkitab katakan tentara dan semua keluarganya itu tanda kutip tentara yang menyertai dia selama peperangan bersama Saul itu ingin melempari dia pakai apa? Batu. Dan Alkitab jelas katakan di situ untuk setelah 14 bulan, pertama kali lagi Daud bertanya kepada Tuhan. Tapi uniknya Tuhan gak pernah nyerah sama orang yang bertanya kepada dia. Kalau manusia apa? Udah sebelum kalah gak nanya. Pas kalah nanya, manusia rasanya apa? Tuh kan udah dibilang, lu sih. Nanggap gak? Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih dan luar biasa. Dia berkata, Tuhan kejar gak Amalek? Kejar, engkau akan menang. Is it powerful? Come on church, is it powerful? Haleluya. Ada sebuah peristiwa di Amalek yang luar biasa. Can you open for me, Rio? Freddy. Peristiwa Amalek. Nah, ada sebuah peristiwa, can you open for me? Di Amerika, di 1952 ada sebenarnya ada pencatatan history maker sebenarnya. Yang namanya Florence, dia menyeberang dari laut pantai California menuju pulau tertentu di Albatros, saya lupa atau kalau nggak salah dekat situ ya. Dia ini orang yang ingin memecahkan rekor dunia sebenarnya. Dia berenang dengan laut yang dingin, jadi kalau di sini kan lautnya enak, sana lautnya sangat dingin, dia berenang dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Dan hari itu dia berkata begini, saya udah gak kuat di titik ujung nadir saya. How many people kita ngalamin kayak gitu? Kan yuk, mata saya berkabut ada buat itu, hospitality. Dan apa yang terjadi? Have you open? Okay, just bring it to me. Pada waktu dia berenang, dia coba terus dengan sekuat tenaga. Nah dia nanya ke teman. Be careful, choose your partner. Amen. Dia berkata gini, selama dia berenang ada perahu yang nyertai dia supaya dia tuh gak tenggelam. Jadi kalau dia kapanpun mau berhenti, oke, gitu. Dia tinggal, gua gak kuat, langsung diangkat. Nah, you know what happened? Quick. Saudara, pada waktu apa yang terjadi? Pada waktu dia di titik nadirnya, dan di situ ada ibunya. Dan ibunya berkata, dikit lagi. Dia berkata, lu gak tahu sih gue capek berenang, gue gak kuat. Forget it about history maker. You know, forget it about berenang dan ditaruh mungkin di newspaper di situ. Dan pada waktu di sana, apa yang terjadi? Oke, di perahu itu ada temannya. Udah, nggak kuat, tinggal selesai kan? Gampang. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia naik ke kapal, berarti pemecahan rekornya selesai kan? Betul? Dan gak lama, kabut itu berlalu. Dan terlihat 800 meter sebuah pulau yang harusnya dia bisa achieve. Dia tulis dalam beritanya begini, seandainya saya terus berenang menembus kabut, maka tinggal 800 meter saya menjadi history maker. Tapi berita hari itu mencatat, saya tidak menyelesaikan pertandingan saya. Karena saya melihat kabut. Kabut membuat saya tidak bisa melihat pulau yang harusnya saya tuju. Dan saya rasa itu setan. Dan jiwa. Amin. Jiwa berkata, udah lu gak kuat. Tapi Tuhan berkata, kamu bisa. Aku ini
ini bersama dengan kamu. Are you with me, church? Come on. Ada sebuah hal yang luar biasa di peristiwa Ziklag. Saya mau buka buat saudara. Amin. Kita buka firman Tuhan di 1 Samuel 30. Ayat 8. Saya akan buka buat saudara. Anda akan diberkati. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya. Anda melek ya, amin. Amin, thank you guys. Give me the sign kalau Anda hidup. Oke, give me the sign. Thank you. Karena saya nggak mau, saya khotbah sama gereja lain putus asa, saya kerja khotbah sama rumah sendiri juga putus asa. That's trouble gitu. Okay, I need your response, I need your face. Amen. Haleluya, thank you. Ini khotbah is not easy job. I tell you, David selalu berkata 2 kilo turun pulang. It means so hard. Amin. Dan haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, inilah kasih Tuhan. Kepadanya, kejarlah, dia gak ngomong, lu baru sadar. Enggak lu. Jadi kalau Anda ngomong, aku nih susah datang ke Tuhan. Karena di pikiranku nanti Tuhan berkata, tuh kan, itu jiwamu. Yang selalu jadi accuser of your conscience. Your inner man. Dan itu yang ngalangin orang datang ke Tuhan. Makanya lagu-lagu Your Good Father Anda harus nyanyiin tuh saudara. Dia selalu menyambut engkau dengan apa? Kejar, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Period. Dia gak banyak drama Tuhan itu. Nah, ada sebuah peristiwa yang saya mau ajarkan kepada saudara. Ada 2 tipe orang di gereja. 2 tipe orang di pelayanan. 2 tipe orang dalam hidup atau keluarga saudara. Ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Dan ayat 10, perhatikan baik-baik. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Jadi yang ngejar berapa? 600. Ada sebuah peristiwa yang Alkitab tulis 200 apa? Letih. Nangkap saudara. Letih di situ. Nah, kalau Anda berkata begini, menyeberang sungai Besor itu dan berhenti apa? Di sana. Tapi ada sebuah peristiwa yang luar biasa sebenarnya. Ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Dan ayat 20. Daud mengambil segala kambing domba dan semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ayat 21. Saudara, di dalam hidup ini, dalam perjalanan keluarga saudara, hidup saudara, teamwork, dalam bisnis, dalam pelayanan atau apapun. Anda nih bisa mulai dengan 600 orang. Dan Anda akan bisa, hebatnya gini, Daud ini gak pernah memaksa 200 orang yang mau istirahat di sungai Besor. Ini kebesaran hati seorang Daud. Dan saya rasa Daud itu juga lambang Tuhan. Anda siap? Siap keluar Superman-nya? Kemarin saya nonton Justice League. Kan 4 perwira ya, siapa apa?
4 atau 5? 4 ya? 5 ya? Superman 6. Hah? 6. 5 kan gubrak-gabruk itu saudara ya. Terus semua pria zaman kids now pengennya jadi Wonder Woman, gue gak ngerti itu. Ada apa dengan roh mereka. Kemarin 2 minggu lalu mau jadi apa? Wonder Woman. Ada 5 perwira, lu pengen jadi Wonder Woman. You gotta kidding me gitu. Anak superior, hebat anaknya Zeus. Dan keluar Superman-nya. Itu orang yang ikut saya tepuk tangan. Saya pengen gini, gue gak mau kenal sama lu loh. Karena waktu saya nonton Insidious pertama atau kedua di Bandung sebelum retret, waktu take my time there, itu aneh pada waktu setannya keluar orang Bandung tuh tepuk tangan. Ini saya yang kurang waras atau mereka? Setan keluar mereka tepuk tangan. Terus kita langsung berkata dengan sinis, nggak elegan nih orang-orang di sini. Anak gue sendiri. Tanda kutip nggak bisa menahan rasa kagum mereka akan Superman keluar. Weh gitu. Saya sedih sih kalau Yesus datang di gereja kita, hadirat Tuhan turun. Ada nggak begitu? Tuhan datang, aduh Tuhan gereja lagi. Itu culture yang evil sekali. Evil sekali. Harusnya kalau hadirat Tuhan turun, weh gitu dong saudara. Norak dikit gitu loh. Bersorak-sorai bagi Yesus. Tapi jangan lakukan di bioskop. Superman ada. Sadar mereka begini sendiri. Baru saya berkata, jangan bikin malu dong. Superman ini langsung tepuk tangan gitu saudara. Anyway, Tuhan ajarkan saya ini. Tuhan berkata, Barry, pada waktu aku bawa gereja dan hidupmu. Aku tetap, Anda tahu pada waktu Daud turun dari peperangan. Yang 200 yang istirahat, tetap Tuhan kasih. Pastor saya ini udah gak sumbangsinya besar di gereja. Anda sedang di Sungai Besor. Tapi Tuhan dan Daud tidak pernah melupakan Anda. Terang-terang 600, ayo semangat, ya serang Amalek. Dia mau serang, yang 200-nya sebenarnya agak nyebelin juga sikapnya. Gue capek di sini deh. Tuhan ajar ini ngebuka mata saya. Barry, tetap 200 itu aku pelihara. Ingat pada waktu 400, namanya yang 400 berkata gini, jangan dikasih yang 200. Lalu dia berkata, ini bukan jarahanku, ini berkatnya Tuhan. Bagikan mereka dengan jatah yang sama. Bukankah dia Tuhan yang penuh belas kasihan, penuh kasih karunia. Pastor saya sedang di Sungai Besor, gak apa-apa. Saya ini gak pernah maksa orang lagi. Dan Tuhan jelaskan, biarkan mereka di Sungai Besor. Kalau kamu mau diurapi, ambil jatahmu, one day bagikan ke mereka. Rela gak saudara? Pastor suami saya, istri saya lagi di Sungai Besor. Kalau kamu Daud, kamu bisa tetap berkati dia. Sungai Besor ada sebuah peristiwa yang sebenarnya menghamiri hati 400 orang itu. Tapi tidak bisa menghamiri hatinya Daud. Dia berkata, aku berperang dan aku akan tetap jadi berkat kepada orang yang istirahat. Itu hati yang harus dimiliki seorang pemimpin, seorang suami, seorang istri, seorang pelayan Tuhan. Jangan seperti peribahasa orang Afrika. Monyet yang mengambil, babon yang menikmati. Got my point? Dan artinya kalau saya boleh katakan pakai bahasa kekinian, enak aja loh. Tapi Tuhan tidak pernah begitu. Kasihnya luar biasa.
Tapi saya berdoa di gereja ini cukup 200 yang Sungai Besor. Jangan totalnya 600 pengen di Sungai Besor. Maka tidak ada lagi berkat Tuhan. Tidak ada lagi jarahan Daud. Yang ada apa? Nikmatin Sungai Besor bersama-sama. Sampai hari matinya. Anda di mana pagi hari ini? Pastor, saya ini letih. Duduk di Sungai Besor. Nanti saudaramu yang lebih waras, yang lebih kuat akan memberkati kamu. Suatu saat saya duduk di kaki Tuhan sebelum tidur. Dan Tuhan berkata, love beyond expectation. Think about this. Mengasihi seseorang tanpa kontribusi mereka. Itu Tuhan. Itu Daud. Amin. Pernah gagal? Iya. Hampir dilempari batu sama 600 orang ini? Pernah. Tapi tidak pernah menyimpan hati dendam. Dia tetap berkati 200 pasukan yang ingin beristirahat di Sungai Besor. Kalau Anda lihat ayat-ayat selanjutnya, yang 400 ini marah. Jangan dikasih, enak aja. Tapi enggak pernah. Tuhan tetap berkati 200 pasukan Sungai Besor. Tapi kalau boleh saya undang saudara pagi hari ini, bangkit kembali. Kalau bisa di tempat ini tidak ada 200 itu. Tapi pun kalau ada, saya dan pasukan yang 400 akan tetap memberkati. Agar Tuhan mendapat kasih karunia dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Saudara, hal yang luar biasa. Apa yang pemimpin harus ada. Kita buka firman Tuhan saya akan lanjutkan yang ketiga. Jadi yang kedua saya ulang, pilihannya dalam seorang raja adalah kehidupan. Dan tidak pernah apa saudara? Kematian. Saya pernah ajarkan bagaimana Daud bertemu dengan musuhnya, malah dia yang merasa bersalah karena hampir menjamah yang diurapi. Itu hati yang luar biasa. Amin. Yang ketiga saudara, judul poin saya yang nomor 3 adalah suara di dalam goa. Voice in the cave. Saudara, di Mazmur 57. Mazmur 57. Are you with me? Saudara, untuk menjadi seorang raja, keluarga, suami atau apapun dalam hidup ini. Ada waktunya Tuhan ini membiarkan saudara ini di dalam goa. Tapi suara dan nyanyian yang di dalam goa itu yang membuat saudara diurapi menjadi raja. Setiap saudara punya goa rumah tangga, ekonomi, penyakit, atau apapun, setiap orang berbeda-beda. Tapi apa yang hebat di Mazmur 57 ini? Ayat 1. Ini yang keluar dari goanya Daud. Anda harus belajar ini. Untuk memimpin biduan menurut lagu. Fred, nanti kamu cariin buat aku yang goa Adulam. Oke. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa, apa yang dikatakan di sini? Aku berseru, di ayat selanjutnya, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu mula jiwaku berlindung. Apa yang dia lakukan? Bahwa nasibku di tanganmu Tuhan. Jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlaru penghancuran itu. Saya minta AC disorot ke saya sedikit. Dan ayat 2 dia berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. What a voice! What a voice! Di dalam goa pelariannya, di gua Adulam dari Saul, dia berkata apa? Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku.
menyelesaikannya bagiku. Suara gua Daud itu. Setiap seorang raja yang akan diberkati, diurapi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan masuk ke gua ini dan Allah menunggu reaksi Mazmur yang keluar dari gua saudara. Allah menyelesaikannya bagiku. Is that amazing? That's powerful. It's not only cuman nyanyian yang kosong. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Selah, kiranya Allah mengirim kasih setia dan apa saudara, kebenarannya. Nah di sini apa yang dikatakan? Ayat 7, di Gua Adulam ini. Nah, jadi ini adalah peristiwa apa yang dinyanyikan Daud di Gua Adulam. Bukan di Mall Central Park loh ya. Bukan di gereja. Di Gua Adulam dia harus berhari-hari nunggu sampai Saul ini gak keluar. Nah masalahnya pada waktu dia memuji Allah. Segala macam dengan Mazmur yang powerful. Itu disitulah pasukan-pasukan 600 ditemukan. Instead dia trouble dan kepahitan. Dia hari itu menjadi inspire buat 600 orang itu. Anda bisa bayangkan kalau Daud berkata, iya hidupnya susah, gue aja mau dimatiin sama Saul. Can you imagine nasib 600 orang yang bersama-sama dengan Saul? Ya juga ya, gue kelibet utang, gue kepahitan. What can we do in this life? Dan Alkitab katakan setelah peristiwa keluar Gua Adulam, Daud menjadi pemimpin mereka. Is that sound crazy? Jadi kekristenan bukan cuma sekedar aku diberkati, aku dipulihkan, aku dilayani. No. Inspire di dalam goa-goa tertentu orang keluar jadi pemenang. Saya berkata crazy. Apa sih moto gereja ini? Lebih dari semuanya itu engkau orang-orang yang lebih daripada pemenang. Wow. Masalahnya, orang yang di dalam gua itu, seringkali yang keluar berbeda. Tapi saya bangga Anda di sini berteriak hal yang sama seperti Daud berteriak. Bagi Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya ini kemarin di SMS, satu kesaksian memberkati saya. Ada satu anak Tuhan menghadapi proses perceraian yang begitu buat saya berkata luar biasa. Saya udah izin kesaksiannya dibagikan. You know, setelah 12 tahun menikah, anak overcomer ini baru tahu suaminya tuh 5 kali main nyeleweng. 5 kali. Dan dia menyeleweng dengan wanita-wanita kaya daerah Pik untuk ngambilin duitnya. Dan dia battle dengan pengacara untuk perebutan hak asuh anak. Saya sebagai gembala, saya terus berkata gini, kamu, pada waktu dia datang saya berkata gini, kamu cepat kerja. Tuhan belum selesai sama kamu. Buang dependablemu atas suamimu soal keuangan. Saya takut pastor, lewatin. Karena secara hukum gak bisa foreigner punya kerjaan di Singapura tuh gak bisa. Gak legal. Gak ada izin permit juga. 12 tahun suaminya mengintimidasi dengan luar biasa. Kemarin dia SMS saya, pastor, setelah 12 tahun inilah hari kebebasan saya. 12 tahun di abuse, 12 tahun dipukuli, 12 tahun dikhianati. Tapi saya adalah overcomer, pastor. That's amazing.
Saya yakin dia survive karena doa saudara dan saya. Ada 400 orang yang berkata, let's do it. Walaupun kamu gak bisa seret yang 200 lagi. Dan apa yang terjadi, ada mukjizat luar biasa. You know Pastor, gak lama saya coba apply kerja, sebenarnya gak legal. Akhirnya Tuhan kerjakan sesuatu, cari kiri kanan. Dia bisa kerja di Grand Hyatt. Jadi tukang cuci piring atau apa, pelayan background di dapur atau servis, saya lupa. Tukang kasur kayak gitu, you know, beresin kasur. Baru tahun ini dia dapat award employee terbaik di Hyatt. Wow. And kemarin dia menang pengadilan. Harusnya prosesnya itu 2 tahun dalam perceraian di Singapura. Tidak pada, kata bahasa Jawanya tidak tedeng aling-aling, saudara. Langsung hari itu diputuskan hakim. Bahwa kamu mendapat bagian sekian ribu per bulan buat kedua anakmu. Dan rumah harus dijual dan kamu harus bagi ke istri dan anakmu. Harusnya prosesnya 2 tahun. Dia tidak ngomong satu kata pun. Semuanya hakimnya juga jadi pengacaranya sendiri yang bela dia. Dia cuma diam meneteskan air mata. Dan saya berkata, tetap jadi berkat setelah ini. Orang punya gua. Tapi bukan itu masalahnya. Apa suaramu di gua itu? Kalau hidupmu tidak ideal, gak apa-apa. Tapi jangan sampai di gua itu, kamu kehilangan potensi untuk jadi berkat. Atau bahkan kamu ketemu orang-orang yang salah. Dan dia kesaksian luar biasa, dia berkata, Pastor, uniknya saudara, Pastor walaupun saya di Singapura, saya tetap perpuluhannya ke overcomer. Saya berkata itu yang penting. That's very important. Kemarin saya kumpulin duit 3 bulan perpuluhan. And saya ini uangnya kosong, 3 bulan perpuluhan saya kirim ke Ratna. Tahu nggak, pas pulang, tiba-tiba saya digerakkan untuk coba-coba cari di lemari-lemari. Ternyata banyak recehan kekumpul 2.000 USD Sing. Dan nggak taunya dia nih selama ini nggak tahu tabungan dari mana, dia bingung juga, dia udah lupa, tiba-tiba dia korek-korek ada 4.000 saving dia yang nggak pernah dia ingat selama ini. Jadi totalnya 6.000 Sings dollar. Dia berkata ini namanya emas runtuh. Saya berkata gila. Saya berkata gila. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagimu. Ini Mazmur. Jadi kalau Anda nyanyi harus dipompa, ayo dong semangat, semangat. Anda belum di gua ini. Atau saya berdoa, Anda akan dibawa ke goa ini. Ayat 7, Anda siap? Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai apa saudara? Ke awan-awan. Ini ada lagunya kan saudara? Tinggikan dirimu, ayat 11. Mengatasi langit.
Kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya, Anda tahulah lagu ini. Tuhan mau ini ada dalam gereja ini. Iblis akan melihat, wow, di dalam gua you still doing that? Ya. Yeah. Bahkan orang yang sekeliling saudara kena inspire sama saudara. Gila ya, saya berkata sama orang ini, kamu bisa bayangin berapa orang bisa diberkati. Nangkep. Is that amazing? Wow. Ayat terakhir, poin saya yang keempat. Dua Tawarik 32. Saya masih belum selesai, sorry. And 12 kurang saya akan selesai. Saya harus taat sama waktu. Dua Tawarik 32. Masa, poin saya nomor 4 adalah seorang raja harus mengingat, remember, dari mana dia ada dan diberkati. Anda boleh berkata, Pastor ngomongnya remember terus. Saudara, iblis itu suka masuk saat Anda tuh lupa. Think about this. Barang berharga Anda itu adalah tidak akan ditemukan saat Anda itu lupa. Come on. 2 Tawarik. Ini seringkali Hizkia ini adalah gambaran saya dan saudara. Saya akan short story-nya. Hari itu Raja Asyur mengepung Hizkia dan kalau nanti Anda baca di rumah nanti, Hizkia ini terkepung dari seluruh Raja Asyur dan harusnya Hizkia ini hari itu satu bangsa itu dibinasakan oleh Asyur. Tahukah saudara, apa yang terjadi dalam Raja Hizkia? Dia cuman kasih surat cemoohan Raja Asyur ditaruh di kaki Tuhan bersama Yesaya. Dia doa gandengan sama Yesaya berkata, Tuhan, lihat apa ya yang Raja Asyur lakukan. Ayat 20. Tetapi karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa dan berseru kepada sorga. Tuhan ini bela orang ini dengan luar biasa. Perhatikan baik-baik. Amin. Anda harus punya hati yang terbuka, hati yang haus. Come on. Berdoa dan berseru kepada sorga. Nah kalau Anda lihat ayat 1 sampai, saya nggak akan bacaan buat saudara semua. Ayat 1 sampai 19, mereka kejepit sekali. Dan di situ mereka dikatai dengan luar biasa oleh Raja Asyur untuk meninggalkan Raja Israel. Dan mereka terkepung luar biasa. Mereka cuma doa, menaruh semua surat ejekan Raja Asyur itu di kaki Tuhan. Makanya kalau saudara meninggalkan kehidupan doa, apa yang Anda menangkan? Ada suara jiwamu. Tapi Hizkia melawan dengan apa? Doa bersama Yesaya. Ada yang mukanya udah gini. Who cares? Ayat 25. Sorry. Di ayat 21.
saat Anda doa, apa yang Anda alami? Lalu Tuhan mengirim malaikat yang menyelamatkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kalau dalam bahasa seharinya, dengan rasa malu dia kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Baalnya atau Allahnya. Is that great? Doa dan Allah mengirimkan angel. Amin. Jadi saat Anda berdoa apa yang dilakukan, Tuhan akan mengirimkan angelnya. Wow, that's privilege. Ini yang tidak dimiliki seringkali umat Tuhan zaman sekarang, saudara. Doa ngapain? Doa Tuhan mengirimkan angelnya. Dan dikatakan gini, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Ia mengaruniakan keamanan. Siapa yang mengaruniakan semua yang terbaik dalam hidup saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara? Tuhan. Tiba-tiba ya Anda bangun pagi, kok enakan? Tuhan. Small thing but that's true. Kok aku bisa lewatin masalah ini? Tuhan. Hizkia gak sadar. Tuhan mengaruniakan keamanan kepada kerajaannya. Kan gak kelihatan. Mengaruniakan keamanan kelihatan gak? Gak kelihatan. Oh kebetulan, promosi kebetulan, diberkati kebetulan, bos bisa bawa kasih favor kebetulan karena kan bagus pekerjaan saya. Oh. Saya ini kemarin pada waktu Jumat persiapan, saya mau tanya sama saudara pagi hari ini. Anda kehilangan pekerjaan berat gak? Berat. Betul? Come on, wake up. Just worship the Lord. Anda kehilangan orang yang Anda kasihi berat gak? Kenapa kalau kehilangan Tuhan kayaknya ringan? Tuhan nanya kepada saya Jumat. Pernahkah mereka merasa urgensi kalau kehilangan rohku? Kehilangan pekerjaan, duit, ditipu, tidak hilangan semuanya loh. Tapi kehilangan Tuhan. Saya mau katakan Anda kehilangan segalanya. Kalau saya mau berkata segalanya, benar-benar segalanya. Dan Tuhan mengaruniakan ini kepada Raja Asyur. Kepada Raja Hizkia. Dari Raja Asyur. Ada yang kebetulan. Banyak ada orang kehilangan gereja, biasa aja loh. Come on church, I challenge you. Kehilangan pelayanan, biasa aja pelayanan. Tapi ada orang, kehilangan kerjaan marah sama Tuhan. Kehilangan teman marah sama Tuhan. Tapi kehilangan kekekalan, biasa aja. It sound crazy for me. Kalau Alkitab katakan pikiran ilah zaman ini. Hari ini saudara yang ngalamin badai. Anda sebenarnya gak kehilangan apa-apa selama Anda tidak kehilangan Tuhan Yesus. Dia bisa balikin semuanya. Semua rasa kehilangan yang di muka bumi ini, that's delusion. Itu tipu daya di jiwa saudara. Nangkep saudara. Ada hal yang terakhir saya akan bagikan kepada saudara. You ready? Setelah dikasih kemenangan, ayat 24. Waktu saya masih ada. Oke. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Ayat 23.
Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan dan barang-barang berharga untuk Hizkia. Raja Yehuda sejak ia diagungkan oleh semua bangsa. Tuhan itu selalu bersembunyi di balik kemenangan saudara ya. Padahal dia yang melakukannya. Amin. Sejak itu dia diagungkan oleh semua bangsa. Pertama keluar apa? Pengecut gak Hizkia? Hei, pengecut dong. Dia berkata, Tuhan tolong. Ada banyak kita pada awal belum diberkati, belum ngalamin berkat. Tuhan tolong keluar tuh. You know, dependable-nya. Tapi diberkati ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Nah ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Mungkin Anda berkata gini, gerem di bangku penonton masing-masing. Kok bisa? Kok bisa sih? Tahukah saudara Anda punya potensi yang sama? Kok bisa? Ditolong, gak berterima kasih. Bisa. Gak sadar loh Hizkia. Dan dikatakan apa saudara? Karena ia menjadi angkuh. Sehingga Yehuda dan Yerusalem apa? Ditimpa murka. Nah ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Yang membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai dan segala macam barang yang berharga. Nah di ayat 31. Ayat 31, demikian juga ketika Anda sudah diberkati di atas, pergaulan Anda pasti beda kan? Benar kan saudara? Yang keluar apa? Utusan Babel, orang negara bangsa terkaya di muka bumi datang kepada Hizkia. Datang kepada untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu. Perhatikan baik-baik. Ketika itu, saya tutup dengan ini, Dan. Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya diketahui segala isi hatinya. Saat dia bertemu dengan Babel, dia berkata, ini luar biasa, ini talent saya, ini hidup saya. Wah, dia gak pernah cerita. Ini semuanya Tuhan. Dia tidak pernah cerita ke Babel tanda ajaib. Yang dia ceritakan apa? Emas, perak, dan permata dia buka semua. Tapi dia tidak pernah ngomong, ini semua karena kemenangan yang Tuhan kasih. Really sad story. Hari ini Tuhan kasih kepercayaan buat Anda sebagai keluarga. Sebagai cell group leader. Harta dalam muka bumi ini. Tapi pada waktu Anda diberkati, dibawa naik ke atas, adakah Tuhan di situ? Aneh ya, di sini disempilin sebelum dia mati. Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya diketahui segala isi hatinya. Saat Hizkia miskin ada Tuhan? Ada. Saat Hizkia diberkati ada Tuhan? Dia juga ada. Cuman bedanya apa? Tuhannya gak kelihatan. Saat miskin Tuhan itu kelihatan. Setuju Bapak Ibu? Saat miskin Tuhan kelihatan. Pas kamu menikah, kamu punya kenyamanan, kamu diberkati. Tuhan undur supaya diketahui hatinya sama atau enggak. Jadi jangan heran kalau lagi miskin, lagi berantakan, kesaksiannya banyak. Wah mau ikut cell group, mau pelayanan. Emosi enggak? Coba tanya bener jiwamu pagi hari ini.
Tapi saat diberkati, saat punya hubungan dengan Babel, Alkitab katakan Tuhan meninggalkan dia untuk dicobai ketahuan isi hatinya. Kalau kamu kehilangan semua yang di muka bumi mungkin sakit. Tapi kamu nggak lose it all. Tapi kalau kamu kehilangan dia, you are in big trouble. Haleluya. Pastor, kok saya nggak ngerasa lagi Tuhan? Be careful. The best moment memang saat kamu lagi kejepit Sanherib, Raja Asyur. Tapi bukan berarti pada waktu kamu nyaman, Tuhan gak di situ. Dia cuma pengen tahu hatimu. Give God Almighty. Yang di belakang. Wow. Can you feel the presence of the Lord? To testing your heart. Saya kadang-kadang melihat perubahan seseorang. Saya cuma diam. Karena saya tahu Tuhan juga sama. Untuk mentes hatimu. Saya bilang, Tuhan, saya gak perlu tepukan tangan manusia. Saya tuh minggu kemarin pelayanan. Ada seorang suami istri datang ke saya, seorang gembala umur 65 tahun. Nangis, Pastor, saya ini diberkati sama khotbahmu segala macam. Dan segala macam dia kasih komplimen. Dalam saya berkata, Pak, saya ini bukan siapa-siapa. Saya di sini juga karena anugerah dan ditolong Tuhan. Tapi bukan dengan ada semua anugerah. Kan ada orang gitu ya saudara ya, anugerah tapi keluar gitu. Saya berkata enggak, saya bukan siapa-siapa. Jemaat harusnya bangga, Bapak adalah hero mereka. Karena orang yang melayani sampai tua itu hero. Kalau anak muda kan 5 tahun, ya kayak naik kuda gitu ya. Habis itu gak kelihatan, tiba-tiba udah di batu nisan aja. Saya kemarin tuh ketemu PKS, saya meeting sampai jam 1:30 pagi kali. Dia berkata, Pastor ada orang yang 5 tahun di overcome tiba-tiba gak ada kabar, ditanya gak kenapa-napa. Saya berkata gini, dari saat kamu kehilangan, kamu akan jadi pemimpin yang lebih baik. Dan kamu akan mengerti hati Tuhan. Supaya kamu jangan menjadi salah satunya. Amin. Anda mau tahu bagaimana seorang leadership itu dihancurkan? Tidak dengan martil gede. Satu paku didiamkan. Satu sikap hati didiamkan. Satu cara pikir didiamkan. And bam. Sebesar apapun iman saudara. Seberapa hebat urapan saudara. Seberapa besar berkat saudara. You will bam. Hancur. Kenapa saya selalu bagikan tentang sikap hatimu di hadapan Tuhan. Yang nikmati itu Anda. Amin saudara. Anda berpikir kekristenan datang nyanyi pulang. Miss more than that. Anda yang suami hari ini tidak menghargai istrimu, be careful. Anda yang istri tidak menghargai suamimu, be careful. Anda pelayanan tidak menghargai apa yang Tuhan beri di muka bumi, be careful. Mungkin Anda bisa tanya para ibu, kehilangan suami
kehilangan anak lebih berat daripada kehilangan suami. Betul gak ibu-ibu? Tanda kutip kata orang suami bisa dicari lagi. Tapi anak tidak bisa digantikan. These heroes of faith kehilangan 3 anaknya dalam 3 tahun, setiap tahun 1. Dan tetap berkata, Tuhan luar biasa. Kita ini lagi battle apa? Battle dengan perasaan sakit hatiku, pastor. Jangan banyak buang waktu. Dengan egoku karena aku merasa tidak dihargai. Aku tidak disenyumin, asyar mungkin. Aku capek pelayanan pagi, pastor jam sekarang 8:30 lagi, pastor 6:30 lagi. Really? Jam tidurmu keganggu, kamu komplain dengan Tuhan? Saat yang lain pengen mendapat kehidupan and will pay at any price? Saya belajar banyak. Pria tanpa belajar di kaki Tuhan akan sulit berubah. Karena pria itu egonya besar. Butuh 22 tahun. Untuk saya belajar. Mengasihi, melebihi apa saudara? Return value ke saya. Natal dikit, sebulan lagi ya. Mau gak saudara menghargai keselamatan? Bawa jiwa ke Yesus. Bahwa yang di kiri kanan saudara hari ini gak selamanya. Gak selamanya. Berkati mereka. Amin. Saat lagi miskin Tuhan nyata. Ya. Saat lagi diberkati Tuhan ada di sana. Tuhan adalah perisaiku. Dia yang menyelesaikannya bagiku. Tutup semua Alkitabmu. Beri tepuk tangan buat Yesus.